Pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Injil Markus pasal 3 ayat 20 sampai 35. Markus 3 ayat 20 sampai 35. Kemudian Yesus masuk ke sebuah rumah. Maka datanglah orang banyak berkerumun pula sehingga makan pun mereka tidak dapat. Waktu kaum keluarganya mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil dia, sebab kata mereka ia tidak waras lagi. Dan ahli-ahli Taurat yang datang ke Yerusalem berkata ia kerasukan Beelzebul, dan dengan penghulu setan ia mengusir setan. Yesus memanggil mereka lalu berkata kepada mereka dalam perumpamaan, bagaimana iblis dapat mengusir iblis? Kalau suatu kerajaan terpecah-pecah, kerajaan itu tidak dapat bertahan. Dan jika suatu rumah tangga terpecah-pecah, rumah tangga itu tidak dapat bertahan. Demikianlah juga kalau iblis berontak melawan dirinya sendiri dan kalau ia terbagi-bagi, ia tidak dapat bertahan, melainkan sudahlah tiba kesudahannya. Tetapi tidak seorang pun dapat memasuki rumah seorang yang kuat untuk merampas harta bendanya apabila tidak diikatnya dahulu orang kuat itu. Sesudah itu barulah dapat ia merampok rumah itu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya semua dosa dan hujat anak-anak manusia akan diampuni. Ya, semua hujat yang mereka ucapkan. Tetapi apabila seorang menghujat Roh Kudus, ia tidak mendapat ampun selama-lamanya, melainkan bersalah karena berbuat dosa kekal. Ia berkata demikian karena mereka katakan bahwa ia kerasukan roh jahat. Lalu datanglah ibu dan saudara-saudara Yesus. Sementara mereka berdiri di luar, mereka menyuruh orang memanggil dia. Ada orang banyak duduk mengelilingi dia. Mereka berkata kepadanya, lihat, ibu dan saudara-saudaramu ada di luar dan berusaha menemui engkau. Jawab Yesus kepada mereka, siapa ibuku dan siapa saudara-saudaraku? Ia melihat kepada orang-orang yang duduk di sekelilingnya itu dan berkata, ini ibuku dan saudara-saudaraku. Barang siapa melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Sampai demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah, yang memeliharanya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, seperti yang tadi saya sampaikan di awal, bahwa tema kita hari ini adalah kita adalah saudara. Cara tentang saudara, ketika awal saya datang ke Muntilan ini dan bahkan mungkin sampai sekarang, ya. Ketika saya berada di tempat umum, entah itu misalnya di warung makan atau di jalan gitu ya, ketika bertemu dengan orang kemudian saya tidak mengenali orang itu, lalu kalau di dekat saya itu kebetulan ada orang yang kenal, nanti langsung menjelaskan. Waktu saya tanya, om tadi siapa atau tante tadi siapa, engkau tadi siapa gitu ya. Biasanya, loh itu tuh masih saudara ya. Kayak Koh Didi itu sering gitu mengenalkan saudara-saudara saya yang terhilang di Kota Muntilan. Wah itu masih saudara ya. Nanti dijelaskan urutannya. Itu misalnya, ini misalnya ya. Suaminya Bu Kristi punya mamahnya ini punya engkongnya ini punya ipar. Nah iparnya itu punya anak. Nah ini nih anaknya iparnya ya. Nanti ketemu siapa lagi ketika saya ya pokoknya kalau di Muntilan itu kan modalnya cuma senyum aja ya. Kenal nggak kenal semua disenyumi. Nanti kalau ada yang masih saudara nanti gitu lagi. Itu masih saudara loh. Nanti urutannya dari mana gitu ya. Atau malah sudah nggak tahu urutannya di mana, pokoknya masih saudara. Ya. Kalau bahasa yang lebih familiar tuh masih mambu-mambune gitu ya. Mbuh mambune apa gitu ya. Tapi kita sering ya, Bapak Ibu mungkin juga menemukan yang begitu. Masih ada hubungan saudara dengan orang yang mungkin belum pernah ngobrol dengan kita gitu ya, tapi ternyata nek diurut-urutke ternyata masih saudara. Nah,
kalau menemui kenyataan yang seperti itu, kita menemukan saudara yang terhilang, perasaannya gimana? Senang atau bingung? Dibilang seneng, ya seneng sih, tapi nek besok ketemu lagi mosok yo meh ngaku-ngaku, ini aku sedulurmu ya. Lebih banyak bingungnya dan mungkin yang juga ada justru prihatin. Kenapa kok prihatin? Katanya saudara, tapi kenal aja enggak. Ya. Masih saudara, tapi mungkin namanya aja kita enggak tahu. Ya. Tapi masih saudara. Jadi ini situasi yang agak membingungkan juga. Harus seneng atau harus prihatin ya ketika kita menemukan saudara-saudara yang terhilang itu. Karena urutannya sudah semakin jauh ya, generasinya sudah semakin banyak. Jadi kita bertanya, saudara itu yang seperti apa? Ya. Karena ternyata meskipun punya pertalian darah, belum tentu punya kedekatan relasi. Kalau saya perhatikan yang namanya saudara itu paling mentok bertahan satu generasi ke atas, satu generasi ke bawah. Kalau dua generasi ke atas sudah hilang, misalnya orang tuanya yang dituakan sudah hilang, biasanya bubar. Ya. Itu realita. Seseorang ya yang aku sebagai saudara karena pertalian darah, tetapi dalam relasi kita bisa jauh. Jadi bukan sekedar pertalian darah itu yang membuat kita saudara. Pertalian darah bisa jadi saudara, tapi tidak lengkap kalau tidak ada relasi, tidak ada interaksi. Tetapi sebaliknya, kita bisa nggak punya pertalian darah dengan orang itu, ya? Yang satu dari Indonesia bagian mana, yang satu dari Indonesia bagian lain, ketemu di Muntilan, tapi punya relasi yang lebih dekat dari saudara. Ada nggak? Ada. Contohnya, ya kita ini keluarga besar GKI Muntilan, nggak ada saudara. Nggak ada gandeng cenengnya misalnya ya, tetapi kita punya relasi yang lebih dekat daripada saudara. Oleh karena itu saudara berarti tidak utamanya ditentukan oleh pertalian darah asal mulanya, tetapi relasi yang dibina. Karena fakta lain kita juga temui seseorang yang menjadi saudara di dalam kehidupan kita, saudara dalam arti secara hukum, secara pertalian darah, gitu ya, kadangkala tidak menjalankan perannya sebagai saudara. Orang tua ke anak, anak ke orang tua, antar saudara kandung, saudara sepupu, saudara sebetis, saudara semata kaki, dan yang lain-lain itu, ya, seringkali gagal menjalankan perannya. Ya, kita sudah dianugerahi Tuhan sebuah persaudaraan yang lahir tanpa kita berusaha, ya, pertalian darah itu tadi, itu anugerah. Tapi kadangkala karena kegagalan kita sebagai manusia, apa yang anugerah ini menjadi musibah. Kalau tidak percaya, siapa orang yang paling sering menyakiti kita? Biasanya orang yang terdekat. Di bacaan Injil kita hari ini, kita juga menemukan kegagalan peran yang terjadi di sekitar Yesus. Saudara atau keluarga yang seharusnya mensupport, menjadi pendukung di dalam pelayanan Yesus, mereka justru menjadi pengganggu dalam pelayanan Yesus. Di ayat yang ke-21, ketika Yesus memulai kiprah pelayanannya di situasinya, dan ketika Yesus mulai menarik perhatian orang banyak, gitu ya,
Justru reaksi berbeda muncul dari kaum keluarganya. Ayat yang ke-21 mengatakan, waktu kaum keluarganya mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil dia. Kalau sampai situ masih aman kata-katanya. Bagian berikutnya rada ndak enak. Sebab kata mereka, ia tidak waras lagi. Nah, ini kan gawat ya. Keluarga yang seharusnya mengenal pribadi Yesus. Mereka tahu mungkin bahwa Yesus ini berbeda. Tetapi apa yang berbeda dari diri Yesus ini justru dilihat sebagai sebuah kelemahan. Yesus dikatai ia tidak waras lagi. Dan mungkin bukan sepenuhnya salah kaum keluarganya. Karena kalau kita lihat di bagian selanjutnya ada pendapat orang lain tentang Yesus. Pendapat yang muncul dari ahli-ahli Taurat yang datang dari Yerusalem dan mengatakan bahwa Yesus ini kerasukan Beelzebul, dia mengusir setan dengan kuasa penghulu setan. Ya, itu pendapat orang lain tentang Yesus dan bisa jadi itu berpengaruh pada pendapat keluarga Yesus tentang Yesus. Nah, padahal mereka yang berada di lingkungan kekerabatan terdekat kan seharusnya lebih mengenal. Kaum keluarga atau saudara-saudara Yesus ini harusnya lebih punya filter di dalam mereka memilah komentar pendapat orang tentang Yesus. Nah, ini satu peringatan juga buat kita. Kadang kita lebih mendengar orang lain di luar keluarga kita daripada keluarga kita sendiri. Kan gitu ya. Kalau yang nasehati itu istrinya. Berapa banyak suami-suami yang dengan sadar diri, sukacita, ikhlas langsung nurut. Kalau nasihat itu datang dari orang tua, misalnya menasehati anak yang usia remaja. Nasihat itulah muncul dari orang tua. Seberapa banyak itu lebih didengar. Itu yang perlu kita introspeksi diri kita masing-masing. Jangan-jangan selama ini kita terlalu mendengarkan orang luar, orang lain, dan kita mengabaikan lingkup terkecil kita di dalam keluarga. Sudah saatnya kita menyeimbangkan itu semua. Tidak ada salahnya mendengar pihak luar, tetapi mari kita juga mendengar mereka yang berada di lingkup terkecil di dalam kehidupan kita. Karena kalau kita terlalu membuka telinga kita hanya untuk orang luar dan mengabaikan keluarga kita, akan ada orang-orang yang tersakiti. Mereka yang harusnya kita kasihi, justru kita sakiti. Nah, saudara-saudara Yesus ini gagal peran. Mereka tidak menjadi pendukung bagi pelayanan Yesus, tetapi mereka justru menjadi batu sandungan. Mereka bukan hanya mengatakan Yesus ini tidak waras. Di sini dikatakan mereka datang hendak mengambil dia. Mengambil dia itu artinya menarik Yesus untuk dirinya sendiri. Ya, tidak memberi kesempatan kepada Yesus untuk berkarya, tetapi hendak memonopoli Yesus untuk internal saja. Itu juga pesan yang indah buat kita. Ya. Dan jangan kita menghalangi anggota keluarga kita untuk berkarya, untuk jadi berkat, hanya karena keegoisan diri. Nah, Yesus memberi makna baru tentang saudara. Bahwa saudara bukan hanya mereka yang punya pertalian darah. Ketika ada orang yang mengatakan kepada Yesus, lihat ibumu dan saudara-saudaramu ada di luar berusaha menemui engkau. Yesus mengatakan,
siapa ibuku dan siapa saudara-saudaraku. Ya, tentu perkataan Yesus ini jangan kita lihat sebagai sebuah pertanyaan, bahkan mungkin perkataan yang kacang lupa kulit gitu ya. Dia tidak mau mengakui ibu dan saudara-saudaranya, tidak. Tetapi Yesus sedang memakai momen itu untuk memberikan pengajaran kepada orang yang waktu itu ada di sekeliling dia dan mendengarkan pengajaran Tuhan Yesus. Yang Yesus hendak mengatakan bahwa mereka yang disebut saudara adalah mereka yang melakukan kehendak Allah. Barang siapa melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Artinya, tindakan kita menentukan siapa kita bagi orang lain. Apakah kita ini saudara atau justru musuh? Bukan dari status yang kita punya dengan orang itu, bukan. Tetapi tindakan apa yang kita lakukan itu menentukan siapa kita bagi mereka. Jadi kita bisa menjadi musuh bagi saudara-saudara kita, bisa. Ketika tindakan kita tidak menunjukkan apakah kita sedang melakukan kehendak Allah atau menentang firman Tuhan, maka secara otomatis kita bukan saudara bagi yang lain. Kalau kita mau menjadi saudara bagi orang lain, maka biarlah itu dinyatakan dengan perbuatan kita. Ya. Seperti perumpamaan yang Yesus ajarkan tentang orang Samaria yang murah hati. Ya. Ada orang dirampok, datang imam, datang orang Farisi, datang orang Samaria, dan Yesus bertanya siapa yang menjadi sesama. Di sana dijawab orang yang telah menunjukkan belas kasih kepada orang itu. Ya. Jadi siapa kita ditentukan oleh apa yang kita lakukan. Maka ketika Tuhan menganugerahi kita sebuah peran dalam komunitas, menjadi saudara bagi yang lain, maka kita pelihara itu dengan menjalani hidup yang mengasihi satu sama lain, peduli satu sama lain, mengutamakan kepentingan orang lain lebih daripada kepentingan kita sendiri. Karena dengan demikian kita sungguh-sungguh menjadi saudara satu dengan yang lain. Selamat menjalin persaudaraan dengan sebanyak mungkin orang, dan biarlah melalui kehadiran kita kasih Tuhan dinyatakan. Tuhan Yesus memberkati dan menolong kita untuk melakukan firman-Nya. Amin.